Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel Fisiologi ID. Kali ini aku mau bahas latihan soal untuk UTBK SNBT Biologi 2024 part 3. Let's get it. Oke, langsung aja ya kita masuk ke bagian pertama, sistem gerak. Soal nomor 1, ion yang berperan dalam pergerakan aktinomiosin pada pergerakan otot adalah A. Mg2+, B. Ion K+, C. Ion Cl-, D. Ion Na+, dan E. Ion Ca2+. Yang mau jawab dulu silahkan di pause aja ya videonya. Oke, jawabannya adalah E. Ca2+ atau ion kalsium, dimana ion kalsium ini berperan dalam pergerakan aktinomiosin. Pada otot terdapat dua protein utama, yaitu filamen tipis atau aktin dan filamen tebal atau miosin. Kerja dua protein ini seperti tarik tambang ya teman-teman. Aktin ini ibarat tali tambang dan miosin yang menariknya. Ditariknya aktin oleh miosin dilakukan secara berulang membentuk sebuah siklus. Nah, mekanisme kerja otot. Pertama, ADH dan fosfat itu ADP maksudnya, dan fosfat berikatan dengan kepala miosin. Kemudian kepala miosin berubah konformasinya dan berikatan dengan aktin membentuk cross bridge. Oleh karenanya, kepala miosin menggerakkan filamen tipis sehingga zona H menghilang dan terjadilah kontraksi otot. Kemudian ADP dan fosfat dilepaskan. ATP berikatan dengan kepala miosin yang menyebabkan kepala miosin terpisah dari cross bridge. Penguraian ATP menjadi ADP dan fosfat menyebabkan kepala miosin kembali ke konformasi awal dan siap memulai siklus kembali. Nah, peran ion kalsium ini itu agar miosin dan aktin tidak bisa menempel atau mencegah kontraksi. Ion kalsium berikatan dengan troponin yang akan mempengaruhi protein lain, yaitu tropomiosin yang akan menutupi atau menyegel binding site atau situs pelekatan untuk miosin menempel ke aktin, sehingga terjadilah relaksasi otot. Oke. Selanjutnya, bagian sistem reproduksi. Soal nomor 2, menstruasi terjadi karena A. Tingginya kadar estrogen dan progesteron, B. Rendahnya kadar estrogen dan progesteron, C. Tingginya kadar LH, D. Rendahnya kadar FSH, E. Kadar estrogen meningkat, progesteron sedikit. Oke, jawabannya adalah B. Rendahnya kadar estrogen dan progesteron. Menstruasi adalah meluruhnya dinding rahim akibat aktivitas hormon yang terjadi pada wanita akhir balik. Menjelang menstruasi, progesteron dan estrogen menurun secara drastis akibat degenerasinya korpus luteum sehingga dinding endometrium meluruh dan mengeluarkan darah dari vagina. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini, di bagian awal itu ada fase menstruasi, di mana hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang sedikit lebih banyak dibandingkan hormon yang lainnya. Pada di gambar itu FSH pada garis biru ya,
Nah, di mana hormon ini memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Fase ini dinding rahim meluruh. Dan yang kedua ada fase proliferasi, di mana folikel yang berkembang tadi akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang akan memicu menebalnya dinding rahim. Tujuannya untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila terjadi pembuahan. Hormon estrogen dan progesteron juga memicu kelenjar pituitari atau hipofisis untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. LH atau luteinizing hormone itu memicu terjadinya ovulasi atau keluarnya sel telur dari folikel yang telah matang. Kemudian ada fase sekretori, di mana folikel yang mengeluarkan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Apabila tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteum akan mendapat sinyal untuk tidak memproduksi estrogen dan progesteron yang akibatnya menyebabkan kerusakan jaringan penyusun dinding rahim dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah yang dinamakan menstruasi. Oke. Kita lanjut pada bagian sistem ekskresi. Soal nomor 3, pada proses urineisasi, ion yang berperan dalam pengaturan pH pada darah yaitu A. Ion kalium, B. Ion natrium, C. Ion hidrogen, D. Ion kalsium, dan E. Ion besi. Jawabannya adalah C. Ion hidrogen. Pengaturan kadar pH ditentukan oleh ion hidrogen. Bisa dilihat pada gambar ini, yaitu pada gambar yang ditunjukkan pada nomor 1, di mana karbon dioksida itu bergabung dengan air di dalam sel tubulus membentuk H2CO3 atau asam karbonat. Nah, H2CO3 yang cepat terpecah membentuk H+ dan ion bikarbonat atau HCO3-. Kemudian H+ disekresikan ke dalam filtrat. Untuk setiap H+ yang disekresikan, HCO3- memasuki darah kapiler peritubular melalui simport dengan Na atau ion sodium dan melalui antiport dengan ion klor atau Cl. Dan yang keempat itu H+ yang disekresikan bergabung dengan HCO3- dalam filtrat sehingga membentuk asam karbonat atau H2CO3. HCO3- menghilang dan filtrat dengan kecepatan yang sama dengan HCO3- itu akan memasuki darah kapiler peritubular. Nah, H2CO3 yang terbentuk dalam filtrat itu terdisosiasi untuk melepaskan CO2 dan H2O. CO2 berdifusi ke dalam sel tubulus di mana memicu sekresi H2 lebih lanjut. Oke. Selanjutnya bagian 4, sistem imunitas. Soal nomor 4, proses pemusnahan patogen di mana antibodi menonaktifkan antigen dengan berikatan pada bagian tertentu antigen disebut dengan istilah A. Presipitasi, B. Aglutinasi, C. Opsonisasi, D. Netralisasi, E. Imunisasi. Jawabannya adalah D. Netralisasi. Istilah dalam sistem imunitas meliputi
aglutinasi yaitu penggumpalan antigen yang larut dalam plasma, kemudian netralisasi yaitu menetralkan antigen yang masuk sehingga tidak dapat menginfeksi sel, kemudian presipitasi mengendapkan antigen yang kemudian difagositosis oleh makrofag, kemudian lisis atau menghancurkan antigen yang masuk, kemudian opsonisasi proses melapisi partikel antigen oleh antibodi dan atau oleh komponen komplemen agar lebih mudah dan cepat dimakan fagosit. Kemudian imunisasi yaitu pemberian vaksin untuk melindungi tubuh dari penularan penyakit tertentu. Vaksin terbuat dari kuman yang sudah melalui proses pelemahan atau bahkan dimatikan. Imunisasi dapat memberikan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat sehingga merangsang terbentuknya zat antibodi. Nah, pada gambar terlihat jenis-jenis dari istilah imunitas. Presipitasi itu membuat antigen terlarut menjadi tidak terlarut dan membantu mengeliminasi atau membuang antigen. Kemudian ada aglutinasi di mana menghubungkan antar antigen menggunakan cell bound sehingga terjadi penggumpalan. Kemudian netralisasi menutupi bagian berbahaya pada patogen. Contohnya untuk patogen eksotoksin. Kemudian inflamasi di mana memicu pelepasan histamin dan meningkatkan mobilitas kekebalan. Kemudian antigen ditandai oleh molekul opsonin dan siap untuk difagositosis oleh makrofag. Dan ada juga cara lain yaitu komplemen, di mana protein komplemen itu akan melubangi membran sel sehingga sel akan lisis atau pecah. Oke, kita lanjut ke bagian 5, struktur dan fisiologis tumbuhan. Soal nomor 5. Di bawah ini merupakan faktor yang menyebabkan air dari dalam tanah dapat naik hingga ke daun, kecuali A. Transpirasi daun, B. Tekanan akar, C. Gaya adesi molekul air dengan silem, D. Gaya kohesi molekul air, E. Temperatur yang rendah. Oke, jawabannya E. Temperatur yang rendah. Temperatur yang tinggilah yang menyebabkan daya transpirasi tinggi sehingga air akan naik ke atas daun. Oke, pada gambar kita melihat bagaimana air dari akar dapat naik melawan gravitasi ke atas seperti itu. Pertama, ada tekanan akar terjadi ketika banyak partikel mineral yang terkumpul di bagian stele, kemudian potensial air akan menurun sehingga air akan banyak masuk ke stele. Banyaknya air yang masuk dari korteks ke stele akan mendorong cairan untuk masuk dan naik ke dalam silam. Yang kedua, ada daya kapilaritas batang. Dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi, di mana kohesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Adesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Melalui gaya adesi, molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh. Melalui gaya kohesi akan terjadi ikatan antara satu molekul air dengan molekul air lainnya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air lainnya di sepanjang pembuluh silem. Nah, yang ketiga itu ada transpirasi, yang mana uap air akan keluar lewat stomata.
Saat stomata terbuka, air dan oksigen akan keluar, sementara karbon dioksida akan masuk ke dalam daun untuk fotosintesis. Akibat dari air yang keluar, uap air yang dibutuhkan oleh tumbuhan juga berkurang. Namun masih ada sumber air yang bisa diambil dari meniskus atau lapisan air pada mesofil. Jadi air yang hilang masih bisa digunakan oleh uap air yang ada di rongga-rongga udara dan meniskus. Namun lama-kelamaan air di meniskus akan berkurang karena terus digunakan untuk proses fotosintesis. Akibatnya lapisan ini menjadi cekung dan meningkatkan tegangan negatif yang bisa menarik air dari silem. Nah, air dari silem kemudian akan ditarik masuk ke rongga-rongga udara untuk menggantikan air yang hilang tadi. Akibatnya terjadilah proses menarik air yang kemudian membawanya sampai ke bagian daun paling atas. Daya tarik yang disebabkan transpirasi ini disebut dengan daya isap daun. Oke. Terima kasih, cukup sekian video kali ini. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.